Wisnuwardana muncul sebagai sosok misterius dalam lembaran sejarah yang mengilhami berbagai versi cerita. Meskipun tanggal kelahirannya masih menyelimuti misteri, catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa kehidupannya mencapai puncaknya sebelum menghilang dari panggung dunia pada sekitar tahun 1268 Masehi. Kisah tentang Wisnuwardana tidak hanya terjalin dalam satu, tetapi dua sumber sejarah utama, Kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Dua naskah ini memperkaya narasi tentang masa kejayaan Kerajaan Singasari dan awal mula berdirinya Kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan sejarah, Wisnuwardana tidak hanya dikenal sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai figur yang memberikan kontribusi penting dalam dinasti yang menjadikan dirinya cikal bakal bagi keberlangsungan Kerajaan Majapahit. Dia adalah ayah dari Kertajaya, raja terakhir Singasari, sekaligus kakek dari Raden Wijaya, yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Majapahit. Dengan demikian, peran Wisnuwardana tidak hanya terbatas pada masa pemerintahannya, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam sejarah Nusantara. Prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Malurum dan Prasasti Maribong memberikan cahaya baru terhadap sosok Wisnuwardana. Dalam Prasasti Malurum yang berasal dari tahun 1255 Masehi, disebutkan bahwa ayah dari Kertanegara, Raja Singasari yang kemudian bernama Seminingrat. Nama ini juga muncul dalam Prasasti Maribong yang berusia sekitar tahun 1248 Masehi. Dan diperkirakan bahwa Seminingrat adalah nama asli dari Wisnuwardana. Gelar resminya, seperti yang tercatat dalam Prasasti Maribong, adalah Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Dumardana Kamaleksana. Gelar ini mencerminkan kebesaran serta keagungan yang melekat pada sosok Wisnuwardana selama masa pemerintahannya yang berlangsung antara tahun 1248 hingga 1268 Masehi. Namun, meskipun memiliki catatan resmi seperti Prasasti Maribong, Kitab Negara Kertagama tidak menyebutkan nama asli dari Wisnuwardana. Sebaliknya, Pararaton menyebutnya dengan nama Ranggawuni, menambahkan lapisan misteri dalam penggambaran sosok ini dalam literatur sejarah. Dengan begitu, Wisnuwardana tidak hanya merupakan raja pada masanya, tetapi juga tokoh yang menentukan jalannya sejarah Nusantara, menjadi batu pijakan bagi keberlangsungan dinasti yang memerintah setelahnya. Meskipun Negara Kertagama dan Pararaton menggambarkan kehidupan Wisnuwardana dengan sudut pandang yang berbeda, keduanya setuju bahwa Wisnuwardana adalah putra Anusapati, keturunan dari Tunggul Ametung dan Kendedes, sebuah warisan kebangsawanan yang menghidupkan kembali kekuatan dan intrik dalam lingkaran kerajaan. Kisah tragis dimulai ketika Anusapati naik tahta di Tumapel pada tahun 1249. Hanya untuk dihentikan secara mendadak oleh tangan pembunuh Tojaya, anak Ken Arok dengan Ken Umang. Selir kerajaan, Anusapati meninggalkan warisan berupa putra, Ranggawuni atau Wisnuwardana, yang menyaksikan kekuasaan jatuh ke tangan Tojaya, penguasa baru Tumapel. Namun, kekuasaan seringkali menjadi panggung untuk intrik dan pengkhianatan. Pada tahun 1250, Pranaraja, seorang pembantu Tojaya, mempermainkan kisah dengan menuduh keponakannya, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, sebagai ancaman bagi tahtanya. Namun, upaya untuk menghilangkan mereka terhalang oleh keberanian Panji Pati-Pati, pegawai istana yang setia, sehingga rencana kejam tersebut gagal. Pertarungan kekuasaan membawa perubahan dramatis. Lembu Ampal, yang semula diutus untuk mengeksekusi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, justru memilih untuk berpihak pada mereka setelah melihat keberanian mereka dan dukungan dari pegawai istana. Pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka berhasil meruntuhkan kekuasaan Tojaya, mengakhiri hidupnya dalam pelarian yang sia-sia di desa Katanglumbang. Dengan kemenangan mereka, Ranggawuni naik tahta di Singasari dengan memakai gelar Wisnuwardana, menandai awal dari masa keemasan yang baru. Sementara Mahisa Cempaka, dengan keberanian dan warisan darah Ken Arok, menjadi Ratu Angabaya dengan gelar Narasimhamurti, membawa kekuasaan dan keberanian dalam gelar yang diwariskan dari para pendahulunya. Dalam gelombang intrik dan pengkhianatan, kekuasaan seringkali mengalami perubahan tak terduga. Namun ketabahan dan loyalitas tetap menjadi pilar yang kokoh bagi mereka yang memegang kendali.
Dalam catatan epik Kitab Negara Kertagama yang ditorehkan pada tahun 1365 Masehi, pemerintahan Wisnuwardana dan Narasinghamurti diperbandingkan dengan keagungan Dewa Wisnu dan Indra, sebuah analogi yang membangkitkan citra kemegahan dan kekuasaan yang mereka emban. Namun, jalan menuju tahta tidak selalu lurus dan jelas. Wisnuwardana, berbeda dengan Narasinghamurti, menapaki tahtanya dengan menggantikan Anusapati pada tahun 1248 Masehi, bukan menggantikan Tohjaya, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama. Kejelasan ini juga terangkum dalam prasasti Mula Maluru, yang menunjukkan bahwa Tohjaya adalah Raja Kadiri, bukan Tumapel atau Singasari. Pena sejarah semakin meneguhkan naiknya Wisnuwardana ke puncak kekuasaan pada tahun 1248 Masehi. Sebagaimana tercermin dalam prasasti Maribong, dengan langkah mantap, Wisnuwardana meresmikan Singhasari sebagai ibu kota kerajaan Tumapel, menggantikan Kutaraja yang telah mengenakan mahkota sebelumnya. Keputusan yang tak kalah penting adalah penobatan putranya, Kertanegara, sebagai Raja Singhasari pada tahun 1254 Masehi. Tindakan ini tidak hanya mengukuhkan dinasti, tetapi juga menciptakan pondasi bagi masa depan kekaisaran. Tidak kurang hebatnya, Kitab Negara Kertagama dan Pararaton sama-sama mencatat perlawanan sengit Wisnuwardana terhadap pemberontakan Linggapati di Mahibit sekitar tahun 1252 Masehi. Kegigihan dan keberanian raja dalam menumpas pemberontakan ini memberikan landasan yang kuat bagi kestabilan kerajaan. Namun, takdir tidak pernah memihak siapapun dari panggilan kematian. Wisnuwardana menutup mata pada awal tahun 1270-an. Meninggalkan legenda dan warisan yang langgeng, penghormatan atas jasanya terpampang dalam ritual khusus. Di Waleri, ia dicandikan sebagai Siwa, sedangkan di Jajagu, sebagai Buddha, perpaduan spiritualitas yang mencerminkan kedalaman jiwa dan kebijaksanaan sang raja dalam menjalani kehidupan dan kepemimpinannya. Dendam telah terbalaskan, dan Ranggauni, putra Anusapati keturunan dari Tunggul Ametung dan Kendedes, bangkit sebagai Raja Singasari, mengukir namanya dalam sejarah Nusantara. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, Tohjaya, yang sebelumnya merenggut nyawa Anusapati, harus menanggung akibat dari luka-luka parah yang dialaminya. Dalam pelariannya yang putus asa, ia menyeret napas terakhir di desa yang tak dikenal, Katanglumbang, tempat yang rahasianya masih tersembunyi hingga kini. Dengan kekalahan Tohjaya, Ranggauni berhak memasuki tahta, dikenal dengan gelar kebesaran Wisnuwardana. Sementara Mahesa Campaka, putra Mahesa Wong Ateleng, bergabung dengannya dalam memimpin pemerintahan. Bersama Mahesa Campaka yang diangkat menjadi Ratu Anggabaya, Panglima yang bertugas menjaga keamanan, Singasari merasakan kedamaian yang luar biasa. Kepemimpinan bijak Wisnuwardana membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan bagi kerajaan. Salah satu keputusan paling cerdas Wisnuwardana adalah menjadikan putranya, Kertanagara, sebagai Yuwa Raja pada tahun 1254. Sebagai pewaris tahta, Kertanagara mengemban tanggung jawab sebagai Raja Muda, yang suatu hari akan menggantikan ayahnya. Langkah ini tidak hanya meneguhkan kedaulatan dinasti, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi kelangsungan pemerintahan. Wisnuwardana memimpin Singasari dengan tangan bijaksana dari tahun 1248 hingga 1268, menjadi satu-satunya raja yang meninggal dengan damai. Penghormatan atas jasanya tercermin dalam pemakaman yang khusus. Abunya disimpan di Waleri, melambangkan kehadiran Siwa, sementara di Jajakhu, Candi Jago, ia diabadikan sebagai Buddha Amugapasa, perpaduan spiritualitas yang melambangkan kearifan dan kedamaian yang ia anut selama hidupnya.